Ini dimakan pakai cabai rawit, kalau enggak sambal kacang, ini enak banget. Halo semuanya, apa kabar? Senang banget gue akhirnya bisa bikin video lagi setelah YouTube gue yang itu udah kandas entah kemana. Nah, untuk video pertama di akun YouTube yang sekarang, gue mau kasih satu resep yang enak banget. Salah satu juga varian snack box, kue basah. Ada yang dari Makassar, namanya jalangkote, atau biasanya juga kita kenal dengan pastel. Apa aja? Yuk kita langsung bikin. Pertama-tama kita harus bikin isiannya dulu. Panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu kita tumis bumbu dasar. Ini bumbu dasar tumisan, nanti saya akan share juga resepnya. Terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Setelah itu lalu kita masukkan wortel yang sudah kita potong dadu, kurang lebih 1 sampai 1,5 cm ya, supaya dia tuh lebih cepat layunya. Lalu kita tambahkan air. Airnya ini secukupnya aja karena ini bertahap. Fungsinya untuk supaya si wortelnya matang duluan. Kenapa juga tadi saya potong kecil-kecil, karena supaya dia itu lebih cepat empuknya. Nah, ini juga udah masuk sih kentangnya yang sudah dipotong dadu juga sama. Lalu saya pakein soun bukan bihun. Kenapa? Karena soun lebih bisa untuk ngeset, jadi agak nyamar lah, nggak ketahuan gitu. Kalau saya ya, tapi ini selera. Lalu kita tambahkan seasoning, kita tes rasa, aduk sebentar, lalu kita tambahkan daun bawang. Nah, ini daun bawang yang tadi ya, yang kecil-kecil yang saya pilihnya. Nah, ini dia kita aduk sampai dia benar-benar mengering. Nah, seperti ini, dan ini juga siap untuk kita gunakan. Ingat, jangan ada kandungan air yang terlalu banyak. Setelah itu kita dinginkan dan siap untuk digunakan. Lanjut, saya mau buat kulitnya. Adonan kulitnya saya pakai 1 sendok makan margarin dengan 5 sendok makan minyak goreng. Kita memanfaatkan panas dari wajan untuk melelehkan si margarin itu dengan cukup digoyang-goyang dengan posisi api kompor mati. Jadi benar-benar hanya menggunakan si panas yang tersimpan di wajan. Tujuannya agar aroma margarinnya tetap kuat. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita masukkan tepung terigu bersama dengan garam, lalu campurkan yang tadi sudah kita larutkan margarin dengan minyak. Kita aduk-aduk sampai dia menggumpal. Dan setelah itu kita langsung masukkan air es secara bertahap, jangan sekaligus. Karena kalau misalkan kebanyakan air nanti akan lembek. Jadi kalau kurang masih kita bisa tambahin sedikit-sedikit gitu. Nah, ini terus kita adonin sampai benar-benar dia kalis dan elastis. Kita aduk, kita bejek-bejek, kita ngadon sampai benar-benar nggak ada yang nempel-nempel di tangan dan di baskom kita. Pokoknya bener-bener dia itu kalis, lembut, dan enak banget kalau dibijek-bijek. Nih udah mulai nih ya. Tapi perhatikan, adonan yang seperti ini belum bisa untuk kita giling atau kita bentuk menjadi kulit jalangkote atau pastel ya. Nah, ini masih terus kita bejek sampai benar-benar dia lembut. Selembut cintamu padaku sayang, daelah dah. Bayang-bayang lu dah muka dia. Ah, lihat nih, tuh udah mulai cakep dia kan. Nah, bentar lagi nih berarti kan. Tuh lihat, akhirnya dia sudah lembut dan sudah elastis dan siap untuk kita istirahatkan. Nah, di sini saya mau jelasin kalau dimanapun dan kapanpun kita pasti bisa untuk berkarya gitulah pokoknya ya. Nah, saya nggak ada rolling pin, saya juga nggak ada apa sih namanya gilingan engkolan itu ya. Nah, saya akhirnya pakai botol saus.
Tuh, pakai kantong plastik, pakai plastik. Lalu kita giles menggunakan botol. Tuh, tutupnya aja lihat. Tuh, pakai apaan tuh? Tutup blender. Yang penting lihat deh tampilannya. Cakep luar biasa kan? Lihat tuh. Terus kulitnya aja mantep banget ya. Kita masukin 1 sendok makan isian, lalu kita pakaiin telur. Nah, lihat deh. Saya sudah mulai untuk ngepang. Cubit, tarik, cubit, tarik, cubit, tarik, cubit, tarik, cubit, tarik, cubit, tarik. Nah, gitu ya. Ini udah jadi. Kita lakuin terus semua tuh ya sampai adonan habis. Kita tinggal goreng. Goreng pastikan minyaknya harus panas. Minyak panas bukan berarti dengan api yang besar, tapi dengan api yang cukup sedang aja gitu supaya dia jatuhnya nanti garing, nggak alot si kepangannya. Nah, satu lagi, kenapa harus minyak panas? Karena supaya ada gelembung-gelembungnya di permukaan pastel atau jalan kote kita. Nah, itu biasanya bikin cantik ya. Goreng sampai dengan kecoklatan. Nah, hati-hati tuh, saya juga ada yang agak gosong tuh, tapi nggak apa-apa lah, tetap enak juga kok. Kita angkat lalu siap kita tiriskan ya. Ini udah jadi dan udah diambil beberapa juga sama anak-anak dan mereka bilang enak gitu menurut mereka, dan ini tinggal 4 biji nih. Kebetulan juga resep ini banyak yang recook ibu-ibu, baik itu buat jualan ataupun buat konsumsi sendiri, jalan kote atau pastel. Hmm. Hmm. Udah. Enak banget, beneran. Ini dimakan pakai cabai rawit, kalau enggak sambal kacang, dia enak banget beneran. Agak gosong, tapi nggak apa-apa lah. Tetep enak kok, beneran asli nggak bohong. Jalan kote, pastel, harus Riko. Buruan, ya. Yeah. Mau resep apa lagi? Komen langsung di bawah. Ciao.